Ngomongin soal Kamen Rider, tentu kita nggak bisa lepas dari motornya. Jadi kendaraan yang akrab disebut sebagai rider mesin ini sudah menjadi bagian penting dan sekaligus ciri khas dari franchise ini. Walaupun di zaman sekarang nggak semua Kamen Rider mempunyai personal rider mesin. Dan screen time-nya juga jauh lebih sedikit kalau kita bandingin sama Kamen Rider era Heisei awal misalnya. Tapi rider mesin ini masih menjadi salah satu daya tarik dan jadi hal yang ditunggu-tunggu juga ketika serial baru diperkenalkan dengan tema dan bentuk yang semakin beragam dalam perkembangannya hingga saat ini. Tapi ada satu rider mesin yang sangat ikonik. Ya, Cyclone, motor Kamen Rider pertama yang hadir di franchise ini. Mungkin banyak di antara kalian yang kurang menyukai motor ini. Entah karena adegan aksinya yang memang kurang secara kualitas ya, atau hanya sekedar nggak suka aja sama desainnya yang udah ketinggalan zaman. Well, itu selera sih. Tapi bagi gua, motor ini adalah sebuah karya seni yang mampu menggambarkan series ini secara keseluruhan. Jadi Kamen Rider sendiri dikonsepkan sebagai manusia super yang dimodifikasi tubuhnya oleh organisasi musuhnya sendiri, yakni Shocker. Dalam kasus ini, ya Takeshi Hongo yang diubah menjadi seorang cyborg berteknologi canggih. Lalu, mengapa dinamakan Kamen Rider? Karena ya, dia yang mengendarai sepeda motor. Dan inilah dia sepeda motor yang digunakan, bernama Cyclone. Jadi secara estetik, motor ini memang berkiblat ke motor balap Grand Prix pada masa itu ya, yang tentunya adalah motor-motor paling mutakhir yang ada di muka bumi. Jadi walaupun sering digunakan pada seriesnya untuk bertarung di berbagai medan ya, termasuk medan tanah, tapi sebetulnya motor ini adalah motor bergenre sport. Sekarang kita coba bedah sedikit ya dari segi desainnya. Kita bisa lihat di bagian depan motor ini yang masih memiliki headlamp dan menggunakan fairing yang memang disesuaikan dengan gaya motor balap pada masa itu. Dan kalau kita perhatikan lebih dekat, kita bisa melihat sedikit semacam kayak ground effect gitu ya pada sisi samping fairing dari motor Cyclone ini, yang juga mulai dikembangkan sama tim-tim balap MotoGP beberapa tahun terakhir. Oke, mungkin terdengar agak maksa ya, tetapi melihat bentuknya yang seperti itu, dengan lekukannya yang seperti itu, motor ini jadi terkesan futuristik dan memang berperforma tinggi. Lalu desain tangkinya juga terbilang cukup panjang, karena memang motor pada saat itu ya seperti ini. Dan yang cukup menarik lainnya adalah bagian muffler yang ada 6 biji. Entah nih, mungkin terkesan berlebihan juga ya, tapi juga menggambarkan bahwa motor ini memiliki ledakan mesin yang begitu besar sehingga memerlukan banyak muffler untuk mengeluarkan gas buang. Dengan warna putih sebagai warna dasarnya serta striping merah yang khas itu dan juga logo Tachibana Racing, ya motor ini memang sangat keren ya untuk ukuran motor tahun 70-an. Berbekal nuclear engine, motor ini mampu memuntahkan tenaga hingga 300 horsepower dan mencapai top speed yang tembus hingga 400 km per jam. Ini gila banget. Dan saking kencangnya, motor ini juga mampu untuk melompat hingga 30 meter tingginya. Klaim yang sangat berlebihan memang. Selain itu, motor ini juga memiliki sistem autopilot yang semakin menegaskan bahwa motor ini adalah motor paling mutakhir pada saat itu. Jadi basis dari motor ini sendiri adalah Suzuki T20 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1965. Bermesin 2 tak 250cc twin cylinder. Waktu itu T20 jadi salah satu motor sport tercepat di kelasnya, terutama karena punya gearbox 6 speed yang dianggap canggih pada zamannya. Makanya motor ini juga dijuluki sebagai Super 6. Karena 6-speed gearbox itu belum lazim saat itu. Rata-rata rival cuma pakai 4 atau 5 speed doang. Output tenaganya juga sekitar 29 horsepower yang hitungannya cukup gila juga buat motor 250cc tahun segitu. Untuk top speednya diklaim bisa tembus 150 km per jam.
Di Inggris, T20 ini ngebum banget di Isle of Man TT karena kemampuan performanya yang stabil buat jarak jauh. Dual karburator dan exhaust juga makin ningkatin power delivery yang lebih responsif. Dan seperti yang kita bahas tadi, T20 adalah motorsport paling canggih dan kencang di kelasnya saat itu. Untuk Kamen Rider yang konsepnya pahlawan super dengan teknologi canggih, motor seperti T20 ini udah ngewakilin banget image tersebut. Selain juga karena Kamen Rider era Showa juga yang mostly menggunakan motor Suzuki. Tapi gue nggak tahu nih secara detail soal support dan kerjasama ini. Jadi kalau ada yang tahu lebih detail soal kerjasama Toei dan Suzuki, ya boleh banget buat tulisin di kolom komentar. Mungkin motor ini nggak banyak difavoritkan oleh para fans. Tapi Cyclone adalah fondasi awal dari semua rider mesin yang kita kenal sampai hari ini. Inilah motor pertama yang bukan cuma jadi alat transportasi, tapi juga jadi ciri khas dan ikon bagi Kamen Rider itu sendiri. Dari yang awalnya punya bentuk dan fitur sederhana, hingga menghadirkan evolusi rider mesin yang mempunyai tema, bentuk, serta fitur yang tidak hanya beragam, tetapi lebih unik dan menarik, serta fungsional. Motor ini juga menjadi pelopor dari hasil karya fenomenal Shotaro Ishinomori yang sudah berjalan lebih dari setengah abad, yakni Kamen Rider Series, dengan berbagai tema, karakter, bentuk rider yang beragam yang membuat series ini makin digemari dan masih berdiri hingga hari ini.